Ya, baru satu orang yang hadir. Oh, berarti kita tunggu dulu ya. Oke. Oh iya, kita lompat ke modul 56 dulu. Karena kita fokus translate English to Indonesian first. Ya. Oh, lebih baik saya share dulu. Begitu menurut Mbak. Oh, begitu. Oh. Ya sebenarnya saya sudah buat schedule-nya, hanya belum saya post di grup. Nanti saya setelah meeting ini saya post ya. Jadi buat meeting-meeting berikutnya udah bisa persiapkan materi. Uh-uh. Iya, belum saya post karena baru baru 2 hari yang lalu saya buat schedule-nya biar lebih jelas. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih bisa diikuti kok. Iya. Kita lanjut aja atau kita tunggu teman yang lain? Oh, oke. Iya, iya. Oh, iya. Oh iya, saya mau nanya, Mbak. Mbak ini kan ketuanya. Yang baru kumpul tugas sama saya itu cuma berapa ya? Iya, saya terima, tapi yang ada sama saya cuma 9 orang, yang dua dua orang lagi gimana kabarnya? Iya, Yayu Widarti sama Ratnasari, Tuti Winarsia, 3 orang. Oh iya, karena kemarin kan kita skip kelas, jadi saya kasih perpanjangan waktu. Uh-uh. Oh begitu. Tapi yang OL pertama, oke. Mbak Umi udah hadir, udah join. Kita lanjut aja atau kita kita tunggu teman yang lain? Kita lanjut. Oke, oke. Right. Okay, good evening everybody. Now for today's class we're going to learn about our entertainment module 5 and 6. Have you read it before? Not yet. Okay. Yeah, before we'll going to the next slide, I need to remind you about
our exercise, the assignment that I give it to you last week. I just found eight students who send the assignment to my email, and saya cukup kewalahan karena semua filenya dinamakan tidak sesuai order yang saya buat, format yang saya buat. Halo? Ya, apa saya tidak cukup jelas membuat ordernya, atau Mbak mengerti atau pahami? Halo? Iya, yang saya post di grup. Iya. Iya. Bukan, maksud saya format yang saya buat TTM1, tanggalnya sama your name. Ya, maksud saya supaya nanti untuk next time saya kasih tugas, nama filenya mohon ditulis sesuai format yang saya buat. Dan bagi yang terlambat kasih tugasnya, tidak sesuai dengan waktu yang saya tentukan, saya tidak kasih poin untuk tugas kedua. Bagaimana? Deal? Iya, Mbak Umi udah masuk. Yang 3 orang lagi, Mbak Yayu, Mbak Ratna, sama Tuti. Iya, oke. Oke. Begitu aja yang saya mau bicarakan, dan sekarang kita masuk ke pelajaran kita tentang art and entertainment. Oke? For the first slide, we review about the topic we discussed last week. Do you remember about the kinds of sentences we discussed? Yeah. How many kind of sentences found in the text? Halo, ya Mbak Desti, Mbak Yeni, oke. Ya, iya ada 4. Apa saja itu? Ya. Oke, right. How about Mbak Yeni? Mbak Yeni yang hadir di TTM 1 minggu lalu. How many kind of sentences found in the text? Oke, ditunggu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mbak Umi, Mbak Desti udah lihat video link TTM 1 yang saya upload? Ada yang kurang jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, oke. Halo, Mbak Yeni, dengan Mbak Yeni? Halo? Ya. Coba jelaskan perbedaan antara simple sentence dan compound sentence. Compound sentence. Ya.
itu sebutannya apa? Conjunction. Bagaimana dengan Mbak Nafiatun? Iya. Okay, right. How about complex sentence? Yeah, right. Uh-huh. Ya, benar. Ya, benar. Ada yang bisa tambahkan? Ya, Mbak Yeni? Ya. Ya, kalau begitu saya clearkan dulu pemahaman teman-teman tentang jenis-jenis kalimat. Nah, jadi menurut diskusi yang kita pelajari pada minggu lalu TTM 1, jenis-jenis kalimat itu terdiri dari simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence. Jadi simple sentence itu cukup mudah untuk memahaminya. Ingat saja kalau di dalam simple sentence itu ada subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat, satu subjek dan satu predikat. Dan seluruh isi kalimat itu memiliki satu satu makna yang utuh, complete thought. Okay? Dan compound sentence consists of two independent clause or more. Jadi dalam satu compound sentence itu ada dua atau lebih independent clause yang terdiri dari subjek dan predikat yang dihubungkan dengan conjunction and, or, nor, but, for, because, yet, dan lain-lain. Oke? Dan tentang complex sentence. Nah, kalau kita mau memahami complex sentence, kita analisa sentence-nya itu. Sentence-nya itu pasti terdiri dari independent clause dan dependent clause. Apa itu independent clause? Ya, dependent clause. Nah, biasanya complex sentence itu ditandai dengan conjunction diikuti dengan dependent clause. Dan jenis-jenis conjunctionnya itu terdiri dari although, after, however, moreover, as, because, before, even though, if, since, though, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini ya. Dan about compound complex sentence, pengertiannya adalah compound complex sentence consists of two or more independent clause and at least one dependent clause, dan mengekspresikan a longer talks. Oke? Kalau gitu kita coba analisa text on page 555. Please open your book on page 55. Already? Yeah, text to page 55. Lihat di layar ini ya. Oke. Perhatikan kalimat pertama. Please Mbak Nafiatun read the first sentence for us. Yeah.
No, not the title, but the first sentence of the paragraph. Kata kali literally means and blah blah blah. Yeah. The big thing. Have you found where is the which one the subject and the verb? So if you want to decide which one the simple sentence or compound, you have to identify which one the subject and which one the verb in one sentence. How about the others? Have you found it? Ya, Mbak Desti. Oh iya. Bagaimana dengan yang lain? Halo, Mbak Desti. Have you found which one the subject and which one the verb? Halo, Mbak Umi. Kalau gitu Mbak Umi aja dulu. Ya, Mbak Umi. Have you found which one the subject and which one the verb? No. Maksud saya di kalimat kata kali literally means, Mbak Umi, apa Mbak Umi perhatikan tadi? Oke, siapa yang bisa menjawab kalau gitu? Ya, halo. Kata kali. Iya. Nah, perhatikan di sini. Di dalam kata kali literary means dan bla bla bla, kita temukan subjeknya itu kata kali literary sampai literary. Dan kita temukan ada dua verb di sini, means and is. Oke? Nah, kalau kita jumpai satu subjek dan dua verb dalam satu kalimat, disebut dengan sentence apa itu? Dua verb, dua kata kerja. Iya. Nah, kalau satu subjek dua predikat, itu disebut sentence apa? Halo? Satu subjek dua predikat. Ada dua predikatnya dalam satu kalimat. Jenis sentence apa? Nah, kalau compound sentence kan minimal dua subjek, dua predikat. Kalau complex sentence itu dua subjek atau lebih, atau dua subjek atau lebih. Dua subjek dan dua predikat atau lebih. Tapi terdiri dari independent dan dependent.
Nah, kalau satu subjek dua predikat dalam satu kalimat itu disebut sentence apa? Compound sentence juga minimal dua independent clause atau at least one dependent clause. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kalimat pertama? Halo? Complex sentence itu terdiri dari kalimat utama dan anak kalimat. Nah, yang memperhatikan PPT saya di TTM 1 pasti sudah paham contoh yang saya berikan. Iya, salah. Salah, Mbak. Nah, saya jelaskan sekali lagi kalau simple sentence itu minimal satu subjek dan minimal satu predikat. Ya, jadi kalau salah satunya paling sedikit itu satu, berarti itu kesimpulan yang kita ambil untuk kalimat pertama. Kata kali literally means story play in is and elaborate then depicting the picture of truth, bla bla bla, itu termasuk simple sentence. Oke? Sampai sini paham? Coba kita analisis kalimat berikutnya. Please open your book task 5 page 57. Nah, coba Mbak Desti baca kalimat pertama paragraf 5. Iya. Iya. Kalimat pertama aja. Sampai titik lah. Ya. Dengan Mbak Desti, yang mana subjeknya, yang mana verbnya? Ya, right. Predikatnya? Nah, biasanya subjek itu tidak jauh-jauh dari predikatnya. The Mohani attempt dancer maintains. Udah dapat, Mbak? Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, maintains. Ada lagi predikat yang lain? Verb yang lain? Adorns. Yang lain ada lagi? Ya, halo? Oke, berarti ada berapa subjek? Ada berapa subjek dan predikat yang terdapat dalam kalimat pertama? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, simple sentence, right? How about the second sentence? Please, Mbak Yeni, read for us. And now, which one the subject? Oh, not yet. Okay, continue. Okay, hello.
the dancer. And how about the verb? The predicate is attire, right? Another predicate, nothing. Okay, so we just found one subject and one verb here. So what kind of sentence we found in the second sentence? Simple sentence, right? Okay, ya gampang kan? Kita coba ya. Kalau begitu kita coba buka task 7 page 5 and 8. 5-8. Okay, have you done? One of you please read for us the first sentence, the dance drama blah blah blah. Task 7. Yeah. Have you found that? Okay, please read for us. Yeah. Which one? Up to you. Ya, Mbak Umi aja. Ya. Okay. Which one the subject and which one the predicate? Mbak Umi. Coba perhatikan sekali lagi. Biasanya subjek itu terletak di awal kalimat. Sampai that itu conjunction, ya. Kalau the dance drama itu subjek, predikatnya yang mana? Coba perhatikan sekali lagi. Analisis dengan teliti. The dance drama that still exists today and can most closely be associated with the Sanskrit theatrical tradition itu merupakan non-praise. Oke, tandai. The dance sampai tradition itu merupakan non-praise dan posisinya itu sebagai subjek. Oke? Kalau the dance sampai tradition itu subjek, yang mana merupakan predikatnya? Kuchipudi itu noun. Nah, pola kalimat itu kan pada dasarnya ada subjek, predikat, objek, dan komplement. Nah, predikat itu bisa verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan bisa, kalau nggak ada verb 1, verb 2, dan verb 3, predikat itu bisa to be. Bisa menggunakan to be. Nah, di dalam kalimat pertama ini, ada nggak kita jumpai verb 1 atau verb 2 atau verb 3? Kalimat kata kerja pertama, kata kerja dasar. Nah, is ini apa? Is ini fungsinya sebagai apa? To be.
Ada nggak kata kerja dasar di dalam kalimat pertama? Nah, berarti kalau tidak kita jumpai kata kerja dasar, berarti predikat itu bisa jadi to be. Oke, to be. Di sini yang kita jumpai to be is, berarti ini fungsinya sebagai predikat. Nah, ada nggak setelah is Kuchipudi which is also known as Bhagavata, ada nggak predikat yang lain selain is? Yang mana, Mbak? Is also noun. Ya, tapi ini predikat dari mana? Ya? Halo? Is also noun, ada predikatnya. Kuchipudi termasuk subjek atau subjek kan? Berarti di sini kita bisa simpulkan ada 2 subjek dan 2 predikat. Oke? Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau kita jumpai 2 subjek dan 2 predikat dalam satu kalimat, dan perhatikan lagi, itu independent atau dependent clause? Iya. 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 Nah, kita jumpai 2 subjek, 2 predikat. Dan kita tentukan selanjutnya apakah ini independent clause atau dependent clause. Coba kita baca sekali lagi. The dance drama that still exists today and can most closely be associated with the Sanskrit theatrical tradition is Kuchipudi, which is also known as Bhagavata Mela Natakama. Oke. Which is also known. Which is also known bla bla bla. Itu menjelaskan noun Kuchipudi. Berarti ini bukan predikat dari Kuchipudi. Oke. Dan the dance drama that still exists. Exist ini juga termasuk verb kan, tapi bukan predikat dari the dance drama. Berarti intinya, iya, berarti Mbak Yeni, is also noun, sekali lagi, is also noun itu bukan verb yang menjelaskan Kuchipudi. Oke. Is also noun itu verb yang menjelaskan Kuchipudi. Sekali lagi, subjek utamanya itu the dance drama. Iya, the dance drama. Tetapi is also noun ini memang verb, tapi yang tidak memodify Kuchipudi, the dance drama, tapi the noun, the subject Kuchipudi. Berarti subjek utamanya itu the dance drama dan verbnya itu is. Nah, satu subjek, satu verb, satu predikat. Sentence apakah itu? Simple sentence, right? Jadi jangan terkecoh dengan jangan terkecoh dengan bentuk kata kerjanya. Kita lihat ini kata kerja, panjangnya kalimat. Jadi perhatikan sekali lagi, ini kata kerjanya ini memodifier subjek yang mana, noun yang mana. Oke? Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua atau ya? Iya, Kuchipudi, bukan the dance drama, karena subjek yang utamanya itu the dance drama. Ya udah jelas, udah paham semuanya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke kalimat berikutnya. The actors sing and dance, and the style is a blend of folk and classical. Nah, tentukan subjek dan predikatnya. Predikat. Ada lagi subjek dan predikat yang lain selain the actor sing.
task 7. Kalimat kedua. Ada lagi subject selain the actors dan verb selain sing and dance. Nah, tentukan dulu kelas katanya. The style ini bukan subjek, karena setelah kata the style ada kata is. Have you found it? The style is a blend of folk and classical, itu satu kalimat. The actors sing and dance itu satu kalimat. Nah, ada dua kalimat di sini. Dua kalimat independen. Iya, dan conjunction and. So, what kind of sentence is it? Compound sentence, right? How about the third sentence? Let me read first. Arguably, this is why this technique has greater freedom and fluidity than other dance styles. Which one the subject and which one the predicate? Arguably ini apa? Arguably ini apa? Kelas kata apa? Adverb. Adverb. How about this? Kata this. Iya, determiner. Tapi fungsinya di kalimat ini sebagai apa? Subject. Kemudian is fungsinya sebagai apa? Predikat. Nah, kita udah jumpai satu subjek dan satu predikat. How about the other subject and predicate? Yeah. How about the other subject and predicate? Do you found the other subject and predicate? Coba baca sekali lagi. This is why this technique has greater freedom and fluidity than other dance styles. Why ini fungsinya apa? Conjunction. Ada nggak subjek dan predikat yang lain? This technique has greater. Coba perhatikan dengan teliti. Have you found it? Teknik itu noun, dan biasanya predikat itu tidak pernah menggunakan noun. Predikat itu kelas katanya itu kalau nggak verb 1, verb 2, verb 3 itu selain itu to be. Nah, kalau kita jumpai kelas kata noun berarti itu bukan predikat. Iya. Tapi belum tentu juga subjek, bisa jadi objek atau complement atau adverb setelah preposition. Okay. Do you found the other subject and predicate? Nah,
Nah, berapa subjek dan berapa predikat yang kita temukan dalam kalimat ketiga ini? 1. Cuma 1? Iya. Karena setelah conjunction, distinct dan bla 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 itu bukan satu kalimat. Nah, itu modifier kata this. Nah, oke, berarti kesimpulannya kalimat ketiga itu merupakan kalimat apa? Simple sentence. Oke, coba kita analisis paragraf 9, text 9, page 59. Please, Mbak Napiatun, read for us. Nanti Mbak Yeni. Ya, lanjut. Ya. The pig. The pig. Oke. Oke, dengan Mbak Napiatun sudah ketemu yang mana subjek, yang mana predicate. Biasanya subjek itu berada di awal kalimat. Coba perhatikan kata audisi. Audisi ini merupakan kelas kata apa? Noun. Dan setelah kata audisi ini ada kelas kata apa? Is, to be. Berarti is ini merupakan verbnya, audisi merupakan subjek. Nah, itu subjek yang pertama dan verb yang pertama. Coba perhatikan kalimat kata berikutnya. Based on the popular devotion to Lord Krishna and the verses of the Sanskrit play. Ada kata play di sini. Play. Ya, verb kedua. Berarti sebelum kata play ini ada kata kelas kata apa? The verses of the Sanskrit itu merupakan noun phrase. Berarti kalau noun phrase plus verb itu sama dengan subject plus predicate. Nah, sudah dapat subjek yang kedua dan verb yang kedua. Ada lagi nggak setelah itu? Are used ini apa fungsinya? Are used. Git Govinda are used to the pig. Are used. Kata are used. Passive voice merupakan verb juga kan? Ya, gampang aja. Kita tentukan dulu subjek sama predikatnya. Terus kita hitung ada berapa subjek dan predikat. Biasanya kalau sudah lebih dari 2 itu kalau bukan compound, kompleks. Nah, kalau kompleks kan bedanya ada dependent clause. Kalau compound itu seluruh kalimat itu terdiri dari independent clause. Nah, coba yang saya tanya ini merupakan verb kan? Are used. Ya, gampang aja. Kalau passive voice itu biasanya kata kerjanya itu bentuk ketiga. Oke. Ya, coba perhatikan